Saking jarang dijamahnya hutan ini, di dalamnya masih banyak tanaman raksasa, guys. Madu yang melimpah dan pohon-pohon besar. Tapi itu belum seberapa ya, guys. Karena ada banyak hewan buas yang harus kita waspadai selama perjalanan. Halo guys, di bebatuan bukit yang terjal, kita melihat sarang madu dan jumlahnya nggak main-main. Dalam satu lokasi mungkin ada belasan sarang. Karena lokasinya yang ekstrim dan susah dijangkau, jadi sarang madu di sini tetap terjaga secara alami, jarang banget terganggu oleh aktivitas manusia. Kita juga nemuin sarang yang ada di bawah tanah, tapi pas dicek belum ada madunya. Jadi lebih baik kita biarkan aja supaya mereka berkembang biak dan nanti bisa bermanfaat buat yang menemukannya. Dan ini bukan akhir ya guys, perjalanan selanjutnya justru bakalan lebih menantang karena kita akan masuk ke hutan yang lebih terjal dan lebih ekstrim lagi. Wow, bye. Lubang apa ya? Guys, tapi aku coba dulu cek ya. Kita menemukan lubang besar guys, cocok buat menginap. Cek dulu, bye. Di coba-coba ada deh. Kita takut ada ular, jadi kita cek dulu. Tok, keluar kan. Karena berlubang, aku malah penasaran guys dan pengen masuk ke dalam pohonnya. Pas pertama masuk, jujur aku agak takut dan deg-degan karena suasananya lumayan serem. Bagian dalam pohon ini terasa kering, tapi juga lembab di beberapa bagian. Ukuran lubangnya juga besar banget guys, bahkan cukup muat untuk 2 orang berdiri dan tidur di dalamnya. Setuju nggak guys kalau kita nginep di lubang pohon ini selama semalaman? Sayangnya hari ini kita tidak akan menginap guys. Di perjalanan berikutnya bakal semakin seru guys. Kita akan masuk ke dalam hutan yang benar-benar jarang terjamah oleh manusia. Dan ternyata kita banyak menemukan buah seaneh dan seindah ini guys, yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi sebelum ke sana, aku mau eksplor area perkebunan ini dulu ya guys. Soalnya dulunya tempat ini adalah hutan belantara asli. Jadi di sekitaran area perkebunan ini masih banyak buah-buahan liar dan tumbuhan langka yang bisa kita temukan. Kira-kira tumbuhan unik apa ya yang bakalan kita temukan? Cari ikan. Wow. Untuk wanginya sendiri bau guys. Wangi. Bau apa sih ya? Agak wangi ya. Wangi ya. Rasanya. Aku nggak tahu ini namanya buah apa, cuman nemu aja di sini unik. Buahnya unik, Bay. Terus tadi nyoba makan satu, manis ternyata guys. Dagingnya tipis tapi Tipis tapi kayaknya nggak beracun ya, Bay. nggak. Soalnya tadi aku udah makan beberapa. Kalau yang warna Nih, ya yang mentah warnanya hijau ya. hijau. Ya, ini yang masih kecil. Yang mentah mah warnanya hijau kayak gini, tapi yang udah matang warnanya kuning. Coba, Bay, sandingkan, Bay. Nah. Cok. Nah. Coba guys, nah. Yang ini kuning, yang ini yang masih muda. Nah guys, untuk buah yang satu ini, aku baru pertama kali menemukannya. Bentuknya sih cukup unik dan mungkin jarang terlihat oleh kebanyakan orang. Kalau kalian tahu, coba tulis di kolom komentar ya guys. Rumput. Kalian percaya rumput ini bisa dimakan? Pasti yang mengira kalau rumput ini cuma buat hewan aja ya, ada deh. Iya. Padahal nih akarnya Bay. akarnya manis banget. Tapi akar yang bawah ya, cuma segede gini, kecil. Ada airnya. Jadi kalau misalkan haus bisa dimanfaatin. Bay, ada yang banyak, Bay. Ini bisa langsung dimakan, Bay. Semakin muda semakin bagus ya. Manis, Bay. Bayangin guys, yang dikira tidak bermanfaat dan cuma buat hewan, padahal bisa dimakan manusia. Tapi akarnya doang ya. Kalau ini juga aku nggak doyan. Yang kalian lihat ini bukan lelucon ya guys. Rumput yang mirip ilalang ini ternyata benar-benar bisa dimakan. Memang rasanya tidak senikmat buah-buahan yang lain. Bayangin aja guys, tumbuhan yang sering dianggap gulma dan tidak berguna ternyata bisa menjadi penyelamat dalam situasi survival.
Tapi cuma bagian akarnya aja ya guys yang bisa dimakan. Untuk bagian atasnya mah jangan dicoba deh. Tapi barusan aku sempat mencicipinya sedikit dan hasilnya malah bikin mulut terasa gatal. Jadi daunnya benar-benar gak enak guys. Ini cuma buat eksperimen aja ya guys. Waktunya udah tiba guys. Di depanku adalah hutan belantara asli dan kita sekarang akan memasukinya. Jujur aja guys, aku nggak tahu apa yang akan menunggu kita di balik rimbunnya hutan ini. Bisa jadi kita menemukan buah-buahan langka yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih mengejutkan daripada itu. Yang jelas dari titik ini, petualangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Semakin masuk ke dalam hutan, kita disambut sama tanaman raksasa, yaitu pakis liar. Aku jarang banget loh nemuin pakis hutan jumbo seukuran gaban ini. Tadinya mau coba aku makan, tapi baunya juga nggak enak. Kayaknya ini bukan jenis yang aman buat dikonsumsi. Di hutan yang masih asri kayak gini, kita nggak bakalan kesulitan buat nemuin pohon-pohon besar. Bahkan beberapa pohon punya akar yang menjulang tinggi dan bentuknya kayak pintu masuk. Seolah-olah dia bilang, selamat datang di hutan yang sesungguhnya. Kita juga nemuin pohon tumbang. Ukurannya juga gede banget. Saking besarnya, di bagian bawahnya bisa dijadikan tempat berteduh. Bahkan sempat dipakai hewan buas. Apa, Bay? Lihat guys. Saking besarnya kayu ini, mungkin udah tumbang puluhan tahun lalu ya. Di bawahnya bisa dipakai tempat berteduh hewan buas tuh. Kayaknya ini sering dipakai guys. Jadi hutan ini menandakan bahwa ekosistem hewan-hewannya masih banyak. Tadi buat sampai ke sini nggak gampang loh guys. Tenaga benar-benar terkuras. Akhirnya kita mutusin buat istirahat sebentar. Tapi inget ya guys, jangan sembarangan duduk. Pastikan dulu areanya aman karena di sini banyak hewan berbahaya. Contohnya termasuk kata kecil ini yang kamuflasenya hampir mirip daun. Jangan sekali-kali disentuh ya guys. Nah, tutorial ya. Kita harus cek dulu, Bay. Kuat. Kedua. Saat musim hujan, jalur gunung malah jadi lebih ekstrim. Tanahnya licin, kayaknya perjalanan kita pun bakalan makin sulit dari biasanya. Gak mudah loh guys menjelajahi tebing curam kayak gini. Resikonya tinggi dan butuh tenaga ekstra, apalagi sambil bawa perbekalan. Aku harap sih kalian jangan niru yang aku lakuin ya. Beginilah guys yang kalian tonton di rumah. Petualangan. Nah guys, karena kita nggak pakai jalur resmi, kita sering sekali kejebak jurang-jurang kayak gini. Tinggi, Bay. Ya, ini sih wajar soalnya kita nggak pakai jalur. Kita nyari ke sana hati-hati. Nah guys, di tempat kayak gini kita harus ekstra hati-hati. Nggak boleh ngelakuin kesalahan sedikit pun ya. Jadi jalur yang kita jelajah ini benar-benar belum terlewati sama sekali. Kita harus buka-buka jalur. Kalau dilihat dari atas, posisi kita sekarang ada di sebelah tanda ini dan bakalan lanjut lurus ke depan. Kelihatan banget kan guys, begitu rapatnya pepohonan yang ada di sini. Hutannya masih alami banget. Iya. Lihat guys, kita nemuin manggis hutan. Sepertinya pohonnya ada di atas, cuman tinggi. Nah, ini bukan manggis yang kita suka beli di pasar ya. Ini benar-benar manggis hutan. Sekilas mirip banget kan guys nih. Nah guys, di sini aku nemu pohon yang mirip banget sama manggis. Ini adalah salah satu buah liar yang jarang aku temukan loh. Dari bentuk dan ukurannya hampir mirip kan guys. Ini manggis asli dan ini manggis KW dari alam liar. Kita bisa bedain ya, Bay? Ya. Nih, kalau manggis asli, nah bisa dihitung dari sini. Nah, kalau manggis itu? Kalau ini nggak ada. Kalau yang Tapi palsu. pas dibelah ternyata masih mentah guys. Kita nggak nemu yang mateng. Rasanya pun hambar. Aku nggak tahu ini adalah jenis manggis liar seperti apa. Apakah bisa dimakan atau tidak. Dari sekian banyak buah yang kita temukan hari ini, cuma baru satu ya yang bisa dimakan tadi. Yang pertama, kita nemu manggis kirain enak tapi cuma harum doang. Takut. Enggak sih. Asalkan ininya nggak ada bulunya, aku berani nyoba. Nah, ini yang manggis asli ya. Ini yang manggis asli tadi nemu di kebun.
Kita makan aja manggis aslinya. Tadi cuma iseng nemu di kebun, iseng diambil ya. Malah ketemu lagi sama kembarannya. Tapi ini yang dimakan yang manggis asli ya. Dah. Kemana lagi kita? Lanjut guys. Nah guys, perjalanan masih panjang ya guys. Kita belum sampai ke puncak gunung. Dan posisi kita sekarang ada di bawah batu putih yang besar ini. Di area sini tebing dan bebatuannya sangat terjal. Kita nggak akan balik lagi ke bawah dan akan naik terus ke atas. Kita penasaran dan pengen naik terus ke puncak gunung ini. Setelah itu baru turun lagi lewat jalur yang berbeda. Di perjalanan juga ada banyak sekali buah-buahan liar yang sempat kita temukan. Dari yang kecil kayak beri-berian sampai yang bentuknya aneh. Tapi inget ya guys, kalau nggak tahu jenis atau belum pernah melihatnya, lebih baik hindari buah-buahan yang nggak kalian kenal dan jangan memakannya. Aku juga di area ini sempat terkejut. Kukira yang ada di atas pohon adalah ular monster, tapi untungnya cuma akar. Mirip banget. Akhirnya guys, sampai juga di puncak gunung. Setelah sampai atas, ternyata turun kabut guys. Pemandangan jadi nggak kelihatan. Ketinggiannya sih nggak tinggi-tinggi amat, paling sekitar 300 sampai 500 mdpl. Tapi kan meskipun begitu, di daerahku kan pesisir pantai guys. Petualangan masih belum selesai guys. Waktunya mencari jalan pulang. Kabut yang turun semakin tebal guys, pandangan jadi terbatas, udara pun jadi semakin dingin. Untuk menghindari kedinginan di posisi seperti ini, kita harus terus bergerak dan harus cepat-cepat turun ke bawah, jangan sampai terjebak di atas sini. Nah guys, jadi untuk perjalanan pulang, aku sengaja memilih kembali untuk menembus rimbunnya belantara lagi. Alasannya cuma satu guys, aku ingin menikmati dan merekam keindahan alam yang masih tersisa di area ini. Karena mungkin beberapa tahun lagi pemandangan seperti ini akan semakin sulit ditemukan. Yes. Bekas apa ini? Makan. Kita nemu anomali. Sepertinya bekas jebakan atau apa ini? Biasanya kalau jebakan babi kayak gini nggak? Kayaknya bukan babi ini. Masih jadi misteri ini. Kayaknya sebelum kita ada orang yang kesini, tapi dari jebakannya udah kelihatan lama ya. Jebakan yang kita temukan ini terasa aneh guys. Aku nggak tahu fungsinya untuk apa. Yang jelas aku curiga masih ada beberapa jebakan lagi yang tersebar di area ini. Dan kita akan memeriksanya. Guys, kita menemukan banyak lubang. Cuman yang kita khawatirkan itu ini lubang binatang buas seperti macan tutul, soalnya di sini masih banyak. Lebih baik kalau ada area-area kayak gini kita hindari aja. Yuk kita turun ke bawah. Kita sana apa? Hah? Mana? Kita lewat data. Namun gelandak kemarin ini. Kayaknya ini masih baru nih. Kemungkinan sarang landak ya. Sarang landak kemungkinan ini. Dia. Sarang landak, cuman di atas tadi ada yang Pasang jebakan juga. gede, kayaknya buat berburu itu. Dia mau ngegulung kumaha. Baik, Seolah-olah batunya tertahan kayu. Mana? Lanjut aja, Bos. Yuk. Guys, kita harus buru-buru pulang soalnya ini udah agak sore. Kita gak bisa mutar-mutar terus di sini, harus ambil keputusan. Kayaknya di bawah ada sungai, kita harus ke sana. Ini jalan kurang sekali. Sarang-sarang anak.
Ternyata pas turun ke bawah jalurnya nggak kalah ekstrim dari yang tadi guys. Di rute ini kita menemukan banyak tebing-tebing curam. Bahkan untuk sekedar turun pun sesekali harus mengandalkan akar. Kalau dari atas kira-kira jalur perjalanan kita itu seperti ini guys. Dari perkebunan turun ke hutan belantara, lalu menyusuri tebing dan naik lagi ke puncak gunung. Setelah itu kita akan turun lagi ke jalur yang berbeda dan perjalanan ke bawah membutuhkan waktu 2 jam lebih. Itu juga tergantung rute yang kita ambil. Dan posisi kita sekarang kira-kira ada di titik ini. Udah kebayang kan guys rute yang kita lewatin itu seperti apa? Indah banget guys. Airnya jernih. Nanti kita akan Terkadang setiap jalur yang kita masuki secara acak, kita sering nemu tempat-tempat tersembunyi yang indah guys. Suasananya guys tidak bisa kita temukan dimanapun. Airnya benar-benar jernih. Suasananya sunyi dan tenang. Aku sangat senang sekali berada di tempat-tempat seperti ini. Kita juga nemu air terjun tersembunyi guys. Tapi sayang, kita nggak bisa lama-lama buat menikmatinya dan harus cepat-cepat bergegas ke bawah. Ya, kita. Banyak. Ya, au. Kicau mania. Oh, kicau. Wah, ini blackberry, Bang. Terdapat banyak. Ini guys, walaupun nggak kelihatan buahnya, ini bisa dimakan atau enggak? Baunya bau bangke, Pak, ya, Mas? Ada buah yang bau bangke guys. Baunya nggak sedap banget. Kayak bau Pokoknya bangke. bau-bau aroma gitu. Asli, Pak, ya. Kayaknya beracun deh. Beracun ini ya? Cuma. Guys, lihat guys. Lihat ke atas buahnya men. Kita panen buah kapal sini guys. Sini men. Yuk. Lihat sini. Lihat guys. Buah kepel guys. Ini buah mitos yang udah mulai langka. Konon katanya dulu disukai sama putri raja guys. Cuman kita belum nemu yang matang. Ini buah enak. Ada yang gitu, Bang? Dari sekian banyak kita nemu buah enak baru kali ini nih. Tapi sayang belum matang. Ada yang udah jatuh tapi busuk ya. Kayaknya ini mah harus dipeyem ya. Harus didiamin dulu 3 hari di rumah. Cuman ini Mau bawa, Bang? Pulang? boleh. Kita ambil sebagian ya buat di rumah lumayan. Soalnya ini jauh banget, guys. Panas nih lagi kita, guys. Ini mendekat. Emang kalau yang mentah agak pahit. Dan buah langka pun aku temukan lagi guys, yaitu buah kepel. Menurut cerita, buah ini adalah salah satu kesukaannya putri raja pada zaman dulu. Namun sangat disayangkan, kita nggak kebagian lagi yang mateng. Ini mah benar-benar persaingan ketat sama hewan penunggu sekitar. Kayaknya sulit banget deh guys buat nyari yang mateng di sini. Jadi aku mau coba bawa beberapa buat disimpan di rumah. Terus di sini juga kita menemukan buah merah merona unik dan menggoda sekali. Namanya buah makal atau aku sering menyebutnya apel hutan. Sekilas mirip banget kan guys sama apel. Ada juga sih yang nyebutin miripnya bentuk tomat. Kalau menurut kalian ini buahnya mirip apa ya? Meskipun apel hutan yang barusan kita panen itu luarnya terlihat sempurna, tapi pas dibuka isinya malah busuk guys. Yang matang banget isinya lembek dan sangat berbau tidak sedap. Ternyata di hutan gak semua yang terlihat indah itu bisa kita percaya guys.
Aduh, lihat guys, hari sudah mulai gelap. Tapi meskipun begitu, ada saja buah liar yang kita temukan lagi. Kali ini beneran unik banget guys, dan gak bisa kita skip. Pohonnya merambat ke atas, dan di area ini buahnya banyak banget. Yang matang warnanya merah kehitaman, dan yang muda warnanya masih hijau. Sekilas mirip banget kayak buah anggur. Terus di sebagian buahnya juga ada bekas gigitan hewan liar. Menurutku sih ini bisa dimakan guys. Kita mau coba rasanya kayak gimana. Asam. Asam tapi seger. Ini Dagingnya tebal banget, guys. dagingnya. Bisa dimakan. Segar. Ini anaknya Bay pakai bumbu. Tapi guys, lama-lama ada yang gatel di Lidahnya Bay. lidah. Nah ini kebetulan dari pohonnya belum kita ambil ya, jadi nggak bakalan diambil semua. Paling disimpan aja. Dari pohonnya belum kita pangkas, suruh berkembang biak. Lebih banyak lagi. Rasanya sih asam manis seger, tapi gatalnya nggak gatal-gatal amat ya guys. Cuman intinya kalau mau makan buah ini, jangan banyak-banyak ya guys. Karena kejar waktu, aku nggak bisa terus merekam. Nggak semua perjalanan harus berakhir dengan hasil. Kadang cukup pulang dengan selamat, itu udah lebih dari cukup. Jadi sampai ketemu di petualangan berikutnya ya guys.